Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sarah Anggraini, NIM 4222111007, kelas malam robotika semester 7. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari implementasi clonal selection algorithm untuk optimasi distribusi suhu pada sistem HVAC. Sistem HVAC adalah komponen penting dalam menjaga kenyamanan suhu ruangan dan efisiensi energi di berbagai lingkungan, seperti perkantoran, rumah, dan industri. Salah satu tantangan terbesar dalam sistem HVAC adalah bagaimana mengatur suhu ruangan secara optimal agar tetap nyaman dan hemat energi, terutama ketika terdapat variasi beban pendinginan atau pemanasan. Untuk mengatasi masalah ini, algoritma clonal selection yang terinspirasi dari sistem imun manusia menjadi solusi yang cocok karena kemampuannya mencari solusi optimal melalui seleksi, cloning, dan mutasi. Ini adalah kode program CSA yang sudah dimodifikasi untuk sistem HVAC, dan ini sudah saya runningin dan mendapat base fitnessnya itu 64 dari generasi yang ke 100. Ini untuk grafiknya base fitness over generation, dan ini adalah base solution temperature distribution. Dan ini adalah kode CSA yang asli yang belum dimodifikasi. Ini hasilnya ada berupa angka digit recognition dan grafik. Okay. Jadi hmm, permasalahan kasus sistem kontrol yang diangkat dalam sistem ini adalah pengaturan suhu di seluruh area ruangan dengan menggunakan sistem HVAC. Ini sistem HVAC. Tujuan utamanya adalah agar suhu di setiap titik ruangan mendekati suhu target yang diinginkan, yaitu 22 derajat Celcius. Nih, suhu target adalah 22 derajat Celcius untuk seluruh titik, dengan cara yang efisien dan cepat. Proses pengaturan ini melibatkan penyesuaian suhu di berbagai titik untuk mencapai keseimbangan yang optimal tanpa pemborosan energi. Jadi di sini suhu acanya itu antara 20 derajat Celcius sampai 25 derajat Celcius. Jadi suhu aca ini kadang-kadang ada 22, 23, 24, 25, 20 kah. Antaranya dari antara angkanya tuh dari 20 sampai 25. Dan kajian teori tentang algoritma ini, penyelesaian yang akan digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut digunakan clonal selection algorithm yang terinspirasi dari sistem imun tubuh manusia. Dalam CSA, antibodi yang cocok dengan antigen ini, dalam hal ini suhu targetnya kan 20 derajat Celcius, diperbanyak dan dimodifikasi melalui proses yang disebut dengan cloning dan mutasi. Nih, jadi di cloning dan dimutasi. Proses ini dilakukan untuk menemukan solusi terbaik secara bertahap. Cloning individu yang lebih cocok dengan target akan diperbanyak. Kalau mutasi ini, klon-klon yang ada dimodifikasi untuk meningkatkan variasi untuk menghindari solusi lokal yang tidak optimal. Dengan cara ini, CSA dapat mengoptimalkan distribusi suhu di seluruh ruangan agar mendekati target dengan efisien, baik dalam hal waktu maupun konsumsi energi. Jadi, untuk penjelasan grafik fitness terbaik ini, sumbu X-nya itu menunjukkan jumlah iterasi generasi yang dilakukan oleh algoritma selection ini, 0 sampai 100. Dan sumbu Y itu menunjukkan
nilai fitness terbaik yang dicapai pada setiap generasi. Jadi nilai base fitnessnya itu yang terbaik itu adalah 64 di generasi ke-100. Grafik ini menunjukkan bagaimana algoritma CSA secara bertahap meningkatkan solusi terbaiknya dengan setiap iterasi. Di awal, nilai fitness rendah karena antibodi belum banyak, disesuaikan dengan target suhu. Seiring iterasi, fitness meningkat secara bertahap hingga mendekati titik jenuh. Titik jenuhnya kan ke generasi yang ke-100, di mana tidak ada lagi peningkatan signifikan, menandakan solusi optimal telah dicapai. Jadi, peningkatan signifikannya itu di 100 dan mendapatkan nilai fitnessnya itu 64. Terus untuk base solution ini, gambar ini merupakan visualisasi distribusi suhu optimal dari solusi terbaik yang dihasilkan oleh algoritma CSA. Penjelasannya ini matriks warna atau heat map. Setiap sel merepresentasikan zona atau bagian ruangan. Warna menunjukkan suhu pada zona tersebut. Skala warna. Kalau biru ini suhu rendah. Jadi suhu rendah di 20 nih. Di suhu rendah ke suhu yang paling tinggi. Jadi yang suhu tinggi itu warna merah, kalau suhu rendah itu warna biru. Sumbu X dan Y, indeks zona dalam grid ruangan yang dioptimasi. Bar warna di samping color bar. Ini mengidentifikasikan rentang suhu dalam satuan derajat Celcius, mulai dari suhu rendah, biru, hingga tertinggi yang merah. Visualisasi ini menunjukkan bagaimana distribusi suhu optimal diterapkan ke seluruh zona ruangan, memastikan target suhu tercapai secara efisien dengan meminimalkan kesalahan. Terus untuk flowchart-nya ini dimulai dari start. Proses dimulai dengan inisialisasi algoritma CSA dengan kode tadi, di mana parameter seperti populasi awal, suhu target, jumlah iterasi maksimum, dan nilai parameter lainnya didefinisikan. Tadi kan nilai kalau suhu Acehnya itu kan dari 20 derajat Celcius sampai 25 derajat Celcius. Terus kalau untuk temperatur targetnya itu ada di 20 derajat Celcius nih. Target temperatur 20 derajat Celcius. Terus, jumlah ini di iterasi maksimum. Dan nilai parameter lainnya didefinisikan. Terus untuk inisialisasi populasi atau antibodi acak. Langkah ini bertujuan untuk membuat sekumpulan solusi awal atau disebut sebagai antibodi. Setiap antibodi berupa array yang merepresentasikan konfigurasi suhu dalam sistem HVAC. Nilai-nilai suhu ini dihasilkan secara acak dalam rentang tertentu, misalnya antara 20 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius. Jadi eh, kemungkinan ada 22, 23, 24, 25, 26, 27 sampai 30. Terus untuk hitung affinity ini adalah ukuran kesesuaian antibodi dengan suhu target. Pada tahap ini, affinity setiap antibodi dihitungkan berdasarkan selisih atau kesalahan antara nilai antibodi dan suhu target. Semakin kecil kesalahan, semakin baik nilai affinity-nya. Jadi, untuk nilai kecil kesalahannya itu cuma -1. Dan yang keempat adalah keseleksi antibodi terbaik. Dengan nilai affinity terbaik atau kesalahan paling kecil dipilih untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya. Langkah ini memastikan bahwa hanya solusi terbaik yang akan digunakan sebagai dasar untuk pengembangan solusi berikutnya. Dan kalau untuk cloning, antibodi terbaik yang terpilih akan digandakan dalam jumlah tertentu. Semakin baik nilai affinity sebuah antibodi, semakin banyak cloning yang dihasilkan. Untuk hypermutation ini
Mutasi dilakukan dengan mengganti nilai suhu dalam antibodi secara acak untuk menciptakan variasi baru. Probabilitas mutasi tergantung pada nilai affinity. Semakin besar probabilitas mutasi. Terus ke regenerasi, antibodi dengan affinity terburuk dalam populasi akan diganti dengan antibodi baru yang dihasilkan secara acak. Langkah ini menjaga keragaman solusi dan mencegah algoritma terjebak pada solusi lokal. Ke-8 ini, apakah iterasi maksimum tercapai? Jika iterasi maksimum sudah tercapai atau solusi yang ditemukan sudah cukup dekat dengan suhu target sesuai toleransi kesalahan, maka proses dihentikan. Jika belum, algoritma akan kembali ke langkah hitung affinity dan mengulang siklus. Ketika proses selesai, solusi terbaik atau antibodi dengan affinity yang tertinggi akan ditampilkan sebagai konfigurasi suhu optimal untuk sistem HVAC. Hasil ini adalah output dari algoritma CSA. Jadi flowchart ini menggambarkan langkah-langkah CSA yang digunakan untuk menemukan solusi optimal dalam sistem HVAC. Tiap langkah dirancang untuk meningkatkan kualitas solusi secara bertahap melalui seleksi, cloning, mutasi, dan regenerasi hingga ditemukan konfigurasi suhu yang mendekati target dengan kesalahan minimal. Jadi, dengan menggunakan CSA, sistem HVAC dapat dioptimalkan untuk menjaga kenyamanan suhu ruangan sekaligus mengurangi konsumsi energi. Metode ini fleksibel, dapat beradaptasi dengan berbagai kondisi lingkungan dan memberikan hasil yang konsisten. Ke depan, pengembangan lebih lanjut dapat mencakup integrasi algoritma dengan data real-time dari sensor atau penggabungan dengan metode optimasi lainnya untuk meningkatkan performa lebih jauh. Jadi, untuk implementasi hasil best fitness-nya itu di 64 di generasi ke-100. Terus untuk hasil fitnessnya ini grafiknya. Nah, dan ini hasil dari base solution temperaturnya. Jadi kalau ada warna biru berarti itu suhunya rendah, kalau warna merah berarti suhunya tinggi. Oke, segitu saja presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.